Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat Ibu Dr. Herpratiwi MPD selaku pembahas saya. Yang saya hormati Bapak Dr. Rizwandi MPD selaku pembimbing 1 saya. Dan yang saya hormati Bapak Ujang Effendi MPDI selaku pembimbing 2 saya. Serta teman-teman yang menonton video saya kali ini. Perkenalkan, nama saya Ana Kartika dari PGSD 2017 kelas A. Di video kali ini saya akan menyampaikan seminar proposal saya yang berjudul Pelaksanaan Pembelajaran Daring Peserta Didik kelas 3 di SDN 5 Jatimulyo. Berikut adalah garis besar penjelasan yang akan saya sampaikan, dimulai dari latar belakang, pertanyaan, tujuan, tinjauan, kerangka pikir, hingga metodologi yang akan saya gunakan. Pembelajaran adalah proses interaksi peserta didik dengan pendidik dan sumber belajar pada suatu lingkungan belajar. Sekolah menjadi salah satu lembaga pendidikan formal yang dianggap mampu melaksanakan pembelajaran ideal. Pembelajaran yang ideal merupakan pembelajaran yang sangat diinginkan oleh pendidik, orang tua peserta didik, dan juga peserta didik. Karena diharapkan mampu mendorong kreativitas anak secara keseluruhan, membuat peserta didik aktif, mencapai tujuan pembelajaran secara efektif, dan berlangsung dalam kondisi yang menyenangkan. Padahal, pembelajaran dapat dilakukan di mana saja, baik itu di sekolah ataupun di rumah, asalkan dari proses tersebut dapat menghasilkan perubahan ke arah yang lebih baik. Pendidik memiliki peran yang sangat penting dalam membantu keberhasilan belajar peserta didik. Namun sebenarnya yang paling menentukan adalah peserta didik itu sendiri, yaitu dengan kemauannya yang kuat untuk mencapai keberhasilan. Interaksi atau hubungan timbal balik secara langsung antara pendidik dan peserta didik inilah yang menjadi syarat utama bagi berlangsungnya proses pembelajaran. Namun, kegiatan proses belajar mengajar tahun 2020 ini terhalang karena adanya pandemi, yaitu virus COVID-19. Pemerintah bersama Menteri Pendidikan mengeluarkan peraturan baru, yaitu sekolah dari rumah dengan sistem pembelajaran daring atau dalam jaringan. Sejak ditemukannya kasus COVID-19 pertama kali di Indonesia, pemerintah melakukan upaya pengendalian dan pencegahan penularan COVID melalui pembatasan sosial berskala besar atau PSBB. Selama masa PSBB, pelaksanaan sekolah beralih menjadi pembelajaran sistem dalam jaringan atau yang dikenal juga dengan sistem belajar online. Pada pelaksanaan pembelajaran daring ini, tidak semua hal dapat berjalan sebagaimana mestinya, khususnya sekolah-sekolah yang di desa yang kekurangan fasilitas berupa teknologi terpadu guna menunjang proses pembelajaran dalam jaringan. Pada pandemi ini, tenaga pengajar seperti pendidik harus lebih kreatif agar peserta didiknya tetap belajar di masa libur sekolah selama masa pandemi. Sedangkan tahun ajaran sekolah tetap berjalan, di mana setiap peserta didik mengikuti pelajaran dengan waktu yang lebih sedikit dibandingkan sebelum pandemi. Pendidik juga harus mengajar sesuai kurikulum 2013 agar semua yang diinginkan di dalam kurikulum dapat terlaksana walaupun di tengah pandemi. Berdasarkan penelitian yang dilakukan di SD Negeri 5 Jatimulyo, dalam melaksanakan pembelajaran daring, terdapat beberapa perbedaan dengan pembelajaran tatap muka secara langsung. Seperti RPP, bahan ajar, media pembelajaran, dan juga metode pembelajaran yang digunakan oleh pendidik dalam pembelajaran daring. Karena pembelajaran daring inilah yang menjadi alat penghubung pembelajaran jarak jauh sebagai salah satu solusi pengganti kegiatan pembelajaran tatap muka meskipun terdapat beberapa kendala. Namun, pembelajaran masih tetap berjalan dengan baik dengan bantuan aplikasi yang digunakan untuk pembelajaran daring seperti Google Classroom dan WhatsApp. Pertanyaan penelitian tentang bagaimana pelaksanaan pembelajaran daring peserta didik kelas 3 SD Negeri 5 Jatimulyo tahun ajaran 2020 dengan tujuan penelitian untuk mengetahui gambaran pelaksanaan pembelajaran daring peserta didik kelas 3 SD Negeri 5 Jatimulyo tahun ajaran 2020. Dengan manfaat dibagi dua, yaitu teoritis dan praktis. Secara teoritis, untuk memberi sumbangan pemikiran bagi dunia pendidikan terutama dalam memperbaiki sistem pembelajaran daring di sekolah dasar, dan sebagai pertimbangan penelitian yang sejenis di masa yang akan datang. Manfaat praktis, 1. Manfaat bagi pendidik, yaitu memberikan informasi kepada tenaga pendidik lainnya tentang pelaksanaan pembelajaran daring untuk siswa SD kelas rendah. 2. Manfaat bagi peneliti, untuk mengetahui tata cara pelaksanaan pembelajaran daring siswa sekolah dasar kelas rendah. 3. Manfaat bagi peneliti lain. Dengan penelitian ini dapat menjadi referensi dalam pengembangan penelitian lain yang mungkin tertarik dengan permasalahan yang sama. Oleh karena itu, peneliti merasa perlu untuk mengetahui apakah pembelajaran daring yang dilaksanakan di SD Negeri 5 Jatimulyo sudah sesuai dengan kurikulum 2013 yang diharapkan atau belum.
Hasil dari penelitian ini nantinya juga bisa digunakan sebagai landasan untuk membuat evaluasi bagi pendidik di dalam pembelajaran daring bagi peserta didik kelas 3 di SD Negeri 5 Jatimulyo. Berdasarkan masalah di atas, maka peneliti merasa perlu untuk meneliti studi kasus pelaksanaan pembelajaran daring peserta didik kelas 3 di SD Negeri 5 Jatimulyo. Dengan fokus penelitian ini mengacu pada komponen pembelajaran dalam pelaksanaan pembelajaran daring peserta didik kelas 3 di SD Negeri 5 Jatimulyo. Selanjutnya, bab tinjauan pustaka. Yang pertama, ada teori belajar dan pembelajaran. Menurut Pane, belajar diartikan sebagai proses perubahan perilaku akibat hasil interaksi individu dengan lingkungannya. Perubahan perilaku terhadap hasil belajar bersifat berkelanjutan, fungsional, positif, aktif, dan terarah. Sedangkan menurut Betty, belajar merupakan aktivitas mental yang berlangsung di lingkungan serta memberikan dampak nyata kepada pembelajar. Menurut Pane, pembelajaran adalah proses interaksi peserta didik dengan pendidik, bahan pelajaran, metode penyampaian, strategi pembelajaran, dan sumber belajar dalam suatu lingkungan belajar. Oleh karena itu, dapat disimpulkan bahwa belajar merupakan aktivitas, baik fisik maupun psikis, yang menghasilkan perubahan tingkah laku yang baru pada setiap individu, baik yang konstan maupun tidak. Perubahan tingkah laku atau perilaku karena belajar meliputi beberapa aspek penting, mulai dari psikologi, kepribadian, fisik, psikologi sosial, maupun psikis. Sedangkan pembelajaran adalah suatu aktivitas yang dilakukan oleh dua orang atau lebih, yaitu pendidik dan peserta didik dalam suatu lingkungan belajar dengan berproses secara sistematis melalui tahap rancangan, pelaksanaan, dan evaluasi, sehingga adanya interaksi edukatif yang terjadi, yaitu interaksi yang sadar akan tujuan yang diinginkan. Oleh karena itu, teori belajar dibagi menjadi 4, yaitu yang pertama behavioristik, yaitu tentang stimulus dan respon. Yang kedua adalah kognitif, yang dimana dalam teori belajar ini lebih mementingkan proses belajar daripada hasil, karena materi disusun dengan pola dari sederhana ke kompleks dan berorientasi pada siswa. Yang ketiga adalah teori belajar humanistik. Menurut teori ini, asalkan tujuannya untuk memanusiakan manusia dan mencapai tujuan yang diinginkan, maka semua teori pembelajaran dapat dilakukan. Dan yang keempat adalah teori konstruktivistik. Teori ini bersifat membangun atau menumbuhkan, yang mana anak dituntut untuk lebih kritis. Teori ini juga disebut teori belajar modern, yaitu teori pembelajaran. Di sini saya mengambil komponen-komponen pembelajaran yang akan saya teliti. Yang pertama, ada pendidik dan peserta didik. Yang kedua, tujuan pembelajaran. Yang ketiga, materi pembelajaran. Keempat, metode pembelajaran. Kelima, media pembelajaran. Dan yang keenam adalah evaluasi pembelajaran. Selanjutnya yaitu B, pembelajaran daring. Pengertian pembelajaran daring menurut para ahli dapat disimpulkan bahwa dalam proses pembelajaran daring merupakan hal yang mungkin dapat dilakukan pendidik dengan cara mengirimkan tugas melalui foto atau video pembelajaran yang dibuat oleh pendidik, atau mengecek kehadiran peserta didik selama proses pembelajaran. Dengan prinsip pembelajaran daring yaitu yang pertama sebagai alat bantu proses pembelajaran, yang dimana bisa menyelesaikan masalah, menghasilkan kreativitas, membuat proses pembelajaran lebih mudah, terarah, dan bermakna. Yang kedua, pembelajaran juga sebuah alternatif sistem pendidikan yang memiliki prinsip high-tech, high-touch, yaitu prosesnya lebih banyak bergantung kepada teknologi canggih, dan yang lebih penting adalah aspek high touch, yaitu pengajar dan peserta didik. Oleh karena itu, pembelajaran daring membutuhkan kesiapan fasilitas pendidik sebagai pengajar dan peserta didik. Dan yang ketiga yaitu kultur sistem pembelajaran daring membutuhkan analisis lebih lanjut. Selanjutnya yaitu kelebihan pembelajaran daring yang telah dirangkum dari beberapa ahli. Yang pertama, mengatasi persoalan jarak dan waktu. Kedua, mendorong sikap belajar aktif. Ketiga, membangun suasana belajar baru. Keempat, meningkatkan kesempatan belajar lebih. Kelima, mengontrol proses belajar. Keenam, memudahkan pemutakhiran bahan ajar bagi pendidik. Dan yang terakhir adalah mendorong tumbuhnya sikap kerjasama. Selanjutnya yaitu kekurangan pembelajaran daring, sebagaimana yang disarikan dari pendapat Munir,
dalam SARI, yaitu yang pertama pembelajaran daring membuat peserta didik dan pendidik terpisah secara fisik, kedua lebih mementingkan teknologi yang digunakan, ketiga proses pembelajaran cenderung ke arah pelatihan dan pendidikan yang lebih menekankan pada aspek pengetahuan atau psikomotor dan kurang memperhatikan aspek afektif. Pendidik dituntut mengetahui dan menguasai strategi, metode, atau teknik pembelajaran berbasis TIK. Selanjutnya, proses pembelajaran daring menuntut peserta didik untuk belajar mandiri tanpa menggantungkan diri pada pendidik. Dan yang terakhir, kelemahan secara teknis, yaitu tidak semua peserta didik dapat memanfaatkan fasilitas internet karena tidak tersedia atau kurangnya komputer yang terhubung dengan internet. Selanjutnya yaitu C, peran pendidik, orang tua, dan peserta didik dalam pembelajaran daring. Yang pertama ada peran pendidik. Peran pendidik di sini menjadi lebih ekstra karena harus mengkolaborasikan peran orang tua peserta didik di rumah dalam mendampingi proses belajar anak dan juga pendidik sendiri harus lebih berkreasi untuk menampilkan metode-metode pembelajaran agar penyampaian materi pembelajaran tersampai dengan baik. Yang kedua yaitu adalah peran orang tua. Di lapangan banyak sekali kesempatan orang tua untuk melakukan pendampingan sangat minim karena sibuknya pekerjaan dan kurangnya pengetahuan di bidang IT. Oleh karena itu, di sini juga orang tua harus diberi edukasi tentang pemahaman berbasis teknologi. Yang ketiga adalah peran peserta didik. Disinilah yang menjadi penentu apakah suatu pembelajaran daring bisa terlaksana dengan baik atau tidak, di mana peserta didik dapat memproses transferan ilmu pengetahuan dari pendidik. Selanjutnya yaitu penelitian yang relevan. Di sini saya mengambil dari yang pertama, Acep Roni Hamdani dan kawan-kawan 2020. Efektivitas implementasi pembelajaran daring ataupun online di masa pandemi COVID-19 pada jenjang sekolah dasar di Kabupaten Subang. Dua yaitu Vika Nurul Arifah 2020 tentang tantangan pelaksanaan kebijakan belajar dari rumah dalam masa darurat COVID-19. Yang ketiga, Octavia Ika Handarini 2020 pembelajaran daring sebagai upaya study from house atau SFH selama pandemi COVID-19. Dan yang terakhir dari Muhammad Isman 2016 tentang pembelajaran moda dalam jaringan atau moda daring. Berikut adalah kerangka pikir penelitian yang akan saya teliti yang diambil dari komponen pembelajaran, yaitu dari pendidik, peserta didik, tujuan pembelajaran, materi pembelajaran, metode pembelajaran, media pembelajaran, dan evaluasi pembelajaran selama pembelajaran daring di Sekolah Dasar Negeri 5 Jatimulyo. Bab selanjutnya yaitu metode penelitian. Penelitian ini menggunakan metode deskriptif dengan pendekatan kualitatif. Yang artinya, hasil penelitian ini akan disajikan dalam bentuk deskriptif kata-kata atau gambar, bukan dengan angka atau statistik. Alasan peneliti menggunakan penelitian ini dimaksudkan untuk mendapatkan data dan informasi mengenai bagaimana pelaksanaan pembelajaran daring peserta didik kelas 3 di SD Negeri 5 Jatimulyo. Apakah sudah sesuai dengan kurikulum 2013 atau belum? Penelitian ini juga menggunakan teknik purposive sampling, yaitu teknik untuk menentukan sampel penelitian dengan beberapa pertimbangan tertentu yang bertujuan agar data yang diperoleh nantinya lebih bisa representatif, yaitu yang terdiri dari peserta didik dan pendidik di SD Negeri 5 Jatimulyo. Subjek pada penelitian ini adalah pendidik dan peserta didik kelas 3 di SD Negeri 5 Jatimulyo. Objeknya yaitu pelaksanaan pembelajaran daring peserta didik kelas 3 di SD Negeri 5 Jatimulyo. Teknik pengumpulan data yang digunakan dalam penelitian ini adalah observasi, wawancara, dan dokumentasi. Keabsahan data menggunakan dua teknik, yaitu triangulasi teknik dan triangulasi sumber. Yang I yaitu prosedur penelitian. Pada tahap ini dibagi menjadi 3 tahap. Yang pertama ada tahap pralapangan yang telah dilakukan sejak bulan September 2020, yaitu saat bersamaan dengan PLP1 dan PLP2. Selanjutnya, yang kedua adalah tahap penelitian yang akan dilaksanakan pada bulan Januari 2021. Dan yang terakhir adalah tahap analisis data, yaitu melalui serangkaian proses analisis data kualitatif deskriptif sampai interpretasi data yang telah diperoleh. Peneliti melakukan analisis data dengan langkah reduksi data, data display, dan juga kesimpulan atau verifikasi. Tahap analisis ini dilakukan selama berlangsungnya penelitian dan setelah penelitian. Baik, sekian dan terima kasih.
Sekian penjelasan yang dapat saya sampaikan. Terima kasih kepada Ibu dan Bapak yang telah menyimak hasil pemaparan saya. Mohon maaf apabila terdapat salah kata. Terima kasih atas perhatiannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.